Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 14a. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 14. Melaparkan macan sampai mati. 1 November 2000. Tidaklah penting waktunya. Sebelum, sesudah, atau selama retret musim hujan, Anda harus selalu ingat bahwa kita di sini hanya untuk satu alasan, untuk mengakhiri duka dan untuk menemukan kebenaran yang telah Buddha saksikan. Kita semua harus memiliki cukup keyakinan bahwa ini semua hanya bisa dituntaskan dengan melatih batin. Pertama-tama, kita melatih batin untuk mengetahui, lalu melemahkan dan mengatasi penuh hal yang Buddha sebut sebagai kilesa, noda-noda batin. Penjaga batin. Jika saya mengingat kembali ajaran Ajahn Chah, Ajahn Mahaboa, dan semua biku hutan agung lainnya di Thailand Timur Laut, saya merenung bahwa dalam setiap ceramah mereka membicarakan kilesa, dan betapa mereka sangat mempengaruhi manusia, menciptakan duka berulang, baik secara tiba-tiba, kelak, dan pada kehidupan berikutnya. Jadi sebagai biku, daripada mengawang-awang di aspek dhamma yang lebih halus dan bicara tentang kekosongan, jhana, musabab saling bergantung, kesadaran tanpa wujud, atau hal lain, lebih baik membawa diri Anda kembali ke realitas dan menatap kilesa dalam batin Anda. Kilesa terbesar adalah lobha, dosa, dan moha. Kilesa dapat diterjemahkan sebagai ketamakan, kebencian, dan kekeliru tahuan. Delusi adalah batin yang mengira sedang melakukan sesuatu yang benar, namun sebenarnya melakukan hal yang keliru. Demikianlah bagaimana delusi mendorong makin banyaknya noda batin, yang mendorong makin panasnya batin, dan hal itu tidaklah mendukung bagi sang jalan. Hal itu tidak membawa keterbebasan, dan tidak menuntun kita untuk memiliki keyakinan akan hal yang kita lakukan. Satu-satunya hal yang bisa melawan delusi adalah hiri ottapa yang diiringi oleh penyadaran. Hiri ottapa adalah rasa malu. Malu melakukan yang tidak pantas. Mengetahui bahwa perbuatan itu akan menciptakan derita.
bagi diri Anda dan orang lain. Lihatlah apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Kemudian renungilah, apakah itu mestinya dilakukan biku, siswa Buddha? Apakah itu yang mesti dilakukan oleh Samanera? Apakah itu yang Anagarika atau bahkan pengunjung wihara mesti lakukan? Apakah itu yang mesti Anda lakukan? Jika seseorang melihat Anda melakukannya, apa yang akan mereka katakan? Bagaimana mereka akan memandangnya? Menjalani hiri ottapa berarti moralitas Anda haruslah bagus. Etika dan aturan latihan monastik yang Anda latih haruslah begitu bagusnya. Sedemikian sehingga jika Anda memiliki kamera video yang mengikuti Anda kemana saja selama 24 jam sehari, kamera itu tidak akan menemukan satu pun dalam perilaku Anda yang akan menyebabkan rasa malu pada diri Anda. Kamera itu bahkan tidak akan pernah menemukan apapun dalam batin Anda yang umat rumah tangga bisa celak. Itu berarti jika Anda mampu mengeluarkan semua pikiran, suasana hati dari dalam batin untuk ditunjukkan kepada rekan-rekan monastik, Anda tidak akan merasa malu. Itulah latihan yang harus Anda lakukan. Hiri ottapa harus dikembangkan sepenuhnya, karena hiri ottapa adalah penjaga perilaku Anda. Kedudukan Anda sebagai biku bukan hanya demi keterbebasan Anda sendiri, tapi juga untuk menjadi inspirasi keyakinan bagi orang lain. Sebagai guru, saya menganggapnya dengan sangat serius, terutama dalam kedudukan saya sebagai kepala wihara. Saya telah melihat banyak biku yang kepada mereka saya memiliki keyakinan untuk beberapa lama, yang saya rasa telah melakukan hal-hal yang mengagumkan, menyampaikan ceramah yang luar biasa, kemudian mereka berperilaku salah. Hal itu sungguh menyakitkan hati saya. Andai itu bukan karena fakta bahwa saya memiliki keyakinan yang berlimpah ruah dalam Dhamma, saya mungkin bahkan tidak akan berhasil menjadi biku. Karena biku-biku itu mengajarkan ini, namun melakukan sebaliknya. Jadi ada suatu kemunafikan di sana yang sungguh menyakitkan hati saya. Malangnya, hal itu sering terjadi di negara barat. Ketika seorang biku bepergian untuk berceramah mengenai pengendalian indera, kesederhanaan, hidup bersahaja, dan meditasi, namun melakukan sebaliknya, itu menyakiti hati orang-orang yang menyaksikannya. Apa yang akan teman-teman dalam kehidupan sucinya dan para penyokong akan katakan? Rasa malu itu pasti menyakiti biku itu juga. Ketika Anda mengembangkan rasa malu ini, ada beberapa hal yang bisa terasa tidak benar. Anda mengetahui perbuatan itu salah, tidak pantas dilakukan seorang biku. Dengan suatu rasa hiri ottapa yang kuat, maka Anda berkesempatan memerangi noda batin ini. Jika hiri ottapa Anda sangat lemah, maka Anda tidak akan memiliki pemaknaan mengenai hakikat kehidupan monastik. Menyingkirkan usikan. Wihara-wihara hutan telah berubah sedari waktu saya masih menjadi biku muda. Contohnya, kita baru saja bicara malam ini tentang fakta bahwa beberapa wihara hutan yang sangat terpencil, yang cukup dekat dengan Bangkok,
memiliki minuman dan makanan untuk sore hari yang berlimpah ruah. Seseorang bertanya kepada saya, "Di nampan minuman Anda tersedia apa ketika baru menjadi biku?" Saya menjawab dengan sangat tepat, "Tidak ada nampan minum." Ketika saya pertama kali ke Wat Papong, ini adalah sebelum Wat Pananachat didirikan, perlu waktu yang lama sebelum akhirnya kami memiliki sesuatu untuk diminum pada sore hari. Makan waktu berbulan-bulan sebelum saya bahkan melihat sekantong gula dan di sana tidak ada kopi. Saya ingat suatu kali, ada pengunjung datang dan memberikan seteko kecil kopi ke salah satu samanera. Itulah pertama kalinya kami melihat sesuatu yang seperti itu selama berbulan-bulan. Begitulah tradisi hutan itu. Kesederhanaan dan kebersahajaan seperti itu digalakkan untuk satu tujuan. Untuk menyingkirkan sebanyak mungkin usikan, sehingga Anda memiliki suatu kesempatan untuk melihat batin dan untuk memahami, mengurangi, dan mengatasi noda batin. Malangnya, bahkan di wihara ini, kadang beberapa orang berniat menciptakan lebih banyak usikan, sehingga mereka membuat saya lebih banyak mengerjakan hal-hal. Di sana, perlu ada rasa hiri ottapa. Suatu ketika, Buddha pernah berkata kepada Upali, "Apapun yang jelas-jelas membawa pada nibbida, berpaling dari dunia indrawi, menuju pemudaran alam enam indera, itulah Dhamma." Inilah kata-kata yang menuntun kehidupan monastik saya. Kata-kata yang memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan yang tidak semestinya dilakukan. Kata-kata itu memberitahu saya apa itu Dhamma dan yang bukan Dhamma. Itu Dhamma jika itu membawa penghentian, akhir dari segala sesuatu, dan kekosongan yang indah yang muncul bersama akhir semua fenomena. Akhir dari segala sesuatu membawa upasama, penentraman batin, kedamaian, keheningan, dan kesunyian. Sambodhi adalah kebijaksanaan kecerahan. Nibbana adalah pemadaman sepenuhnya api tindakan, akhir keterlibatan dan ketertarikan untuk bermain dalam dunia itu. Jika yang Anda lakukan membawa hal-hal itu, jika itu mengarah ke sana, maka Anda dapat mengetahui bahwa inilah Dhamma, inilah Vinaya, dan inilah ajaran Buddha. Saya mendengar tentang seorang bikuni yang setelah suatu retret yang sangat panjang, kemudian ketika keluar dari retret, mulai mendengarkan musik. Saya pikir, tunggu, apa yang kamu lakukan? Itu namanya mencari kesenangan panca indera. Itu bukanlah sesuatu yang membawa pada nibbida, pada keberpalingan, pada pemudaran. Itu tidak membawa pada penghentian, tidak membawa keadaan batin yang lebih hening, dan tidak membawa pada nibbana, menuju kecerahan. Itu namanya pergi ke arah yang salah. Nasihat Buddha kepada Upali, yang dahulunya adalah tukang cukur, sudah cukup bagi Upali untuk mengetahui yang pantas dan yang tidak pantas untuk dilakukan seorang biku. Nasihat itu memberinya garis panduan untuk mengembangkan hiri ottapa, dan ia pun menjadi seorang arahat dan juga ahli winaya. Jadi,
kita melihat ajaran ini dan menggunakannya untuk mengatasi delusi dan kesalahpahaman tentang hal yang semestinya kita lakukan. Kemudian kita mampu memahami apakah dhamma itu dan siapa yang mengajarkan dhamma yang benar. Menggunakan standar yang Buddha berikan kepada Upali, yang juga beliau berikan kepada Mahapajapati Gotami, sang bikuni pertama, sungguh sangat dahsyat dan menunjukkan kepada kita hakikat sejati kilesa ini. Camkanlah dan ikutilah nasihat itu. Begitu Anda menangkap gagasan untuk mengikuti ajaran Buddha guna mengatasi aspek kasar dari delusi, lebih sulit bagi Anda untuk membenarkan tindakan keserakahan dan kemarahan. Sering Anda lihat orang-orang di dunia yang memiliki noda batin ini, ketamakan, niat buruk, dan nafsu indrawi. Mereka pun terus membenarkannya sepanjang waktu. Mereka berkata, marah itu bagus, atau mereka perlu diberitahu, dan bagus untuk bersenang-senang sesekali, lalu menikmati ini dan itu. Bahkan sampai orang menyatakan, inilah keseluruhan jalan menuju kecerahan. Anda tidak perlu menjadi seorang biku atau bikuni. Anda bisa tetap berada di dunia, menikmati pekerjaan dan keluarga Anda, kemudian menembusi kecerahan. Seperti yang mereka katakan dalam bahasa Inggris, itu seperti berusaha punya kue sekaligus melahapnya. Begitu Anda melahap kuenya, maka kue itu hilang, lenyap. Anda tidak bisa melahap kue sekaligus menyimpannya. Anda memiliki pilihan, menyimpan kue itu untuk nanti atau melahapnya sekarang. Anda tidak bisa memilih dua-duanya. Ketika seseorang benar-benar memahami yang Buddha maksud, ketika mereka memahami bahwa ada jalan untuk mengatasi noda batin dan menembusi kecerahan, maka mereka tidak akan membuang-buang waktu dengan kilesa. Noda batin menghentikan Anda menikmati kedamaian batin dan menghentikan Anda menikmati pembebasan batin. Mereka mencegah munculnya kebijaksanaan, dan Anda hanya akan terpuruk, mangkrak dalam sangsara selama begitu banyak masa kehidupan. Jadi kita harus melakukan sesuatu mengenai noda batin ini dan tidak membiarkan mereka begitu saja. Jangan membenarkan mereka. Ketahuilah dengan jernih bahwa Buddha mengatakan bahwa nafsu indrawi adalah noda batin. Hasrat indrawi mengejar kenikmatan di alam pemandangan, suara, bebauan, cita rasa, dan sentuhan. Itu bukanlah bagian dari jalan madya. Ketika Buddha mengajarkan jalan madya antara dua ekstrim, di mana ekstrim pertama adalah Kamasuka Yoga, di sini Anu Yoga berarti kelekatan, masuk ke dalam, pengejaran, atau memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Kama Sukha adalah kebahagiaan panca indera, mencakup seksualitas, makanan, dan hiburan. Dan itu jelas bukan jalan madya. Buddha mengatakan bahwa hal-hal itu tidak membawa pada nibbana. Itu membawa lebih banyak dukkha, lebih banyak derita. Saya selalu mesti mengutip Buddha, karena saya hanyalah seorang biku, hanya Ajahn Brahm. Siapa yang akan percaya jika saya yang mengatakan hal-hal ini? Jadi saya mengutip dari sumbernya, dan itu memberikan sedikit kewenangan terhadap yang saya katakan. Menurut saya, banyak dari Anda sudah mendengar para guru besar tradisi kita mengatakan hal-hal yang sama.
Itulah sebabnya, sebagai siswa tradisi hutan, Anda harus selalu mematri dalam batin mengenai ajan cah dan ajan tate. Inilah biku-biku yang saya kenal. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka akan bertindak? Mengajukan pertanyaan itu membuat saya tetap berada dalam jalur yang benar. Jika saya hendak melakukan sesuatu yang saya tidak yakin benar, saya akan berpikir, nah, apa yang akan ajan cah lakukan? Apa yang akan ajan tate lakukan? Saya dulu cukup lama tinggal bersama para biku ini, terutama ajan cah. Saya tahu yang akan mereka lakukan dan bagaimana mereka akan melakukannya. Jika itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lakukan, maka saya pun tidak akan melakukannya. Itulah sejenis hiri ontapa. Itulah yang terjadi ketika Anda bersama seorang guru yang baik untuk waktu yang lama. Anda mengetahui dengan pasti bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak benar. Inilah cara Anda memahami kama sukha, kesenangan indrawi. Ajan cah tidak akan pernah mengizinkan pemanjaan dalam kama sukha. Beliau tidak akan pernah menganjurkan atau memujinya sama sekali. Anda bisa melihat di Sutta pula bahwa Buddha tidak akan mengizinkannya juga. Karena lobha, kilesa pertama, berarti keserakahan atau ketamakan, terlibat di dalam melakukan pengejaran dan pemanjaan dalam kenikmatan indrawi. Jika di antara Anda ada yang mahir bahasa Pali, Anda akan mengetahui bahwa lobha sama artinya dengan awija atau kegelapan batin. Sama artinya dengan kamancanda, nafsu akan kenikmatan indrawi. Itu adalah rintangan paling utama yang melemahkan kebijaksanaan dan menghalangi samadhi. Sehingga, karena itu menghalangi samadhi, itu berarti Anda sekedar menempatkan diri Anda di balik halangan yang besar. Maka akan sulit meraih keadaan kedamaian batin yang membawa pada samadhi. Sekedar di dalam. Kita baru saja menyelesaikan retret musim hujan, dan banyak dari Anda telah berusaha dengan sangat keras, meluangkan banyak waktu mengembangkan dan menciptakan kedamaian batin. Jika Anda mencampakkan semua pekerjaan baik itu sekarang, maka Anda akan memulainya dari nol lagi. Begitu sering kita bisa melihat noda batin itu, namun membenarkannya dengan berkata, "Tidak apa, kita bisa melakukannya, tidak masalah." Tapi kita tahu, kita sungguh seharusnya tidak begitu. Jadi ketika Anda melihat noda batin seperti lobha muncul, setidaknya Anda jangan bertindak sesuai kehendaknya. Jangan melakukan apapun. Jangan mewujudkannya menjadi perbuatan tubuh dan perkataan. Jika Anda memagarinya hanya sebatas dalam batin, sehingga noda batin itu tetap tinggal sebagai pikiran atau sebagai suasana hati, Anda menguras bahan bakarnya, sumber dayanya. Begitu Anda bertindak menurutinya, noda batin itu menjadi lebih kuat secara psikologis dan lebih mungkin muncul kembali pada masa depan. Tambah lagi, jika Anda mampu menjaganya tetap dalam batin, Anda memperoleh lebih banyak kesempatan untuk memahaminya, terutama memahami rasa sakit yang ditimbulkannya. Jika Anda memiliki kemarahan dalam batin, Anda tahu seperti apa rasanya. Tapi, jika Anda melampiaskan kemarahan itu kepada seseorang, maka Anda lupa yang Anda rasakan, karena Anda fokus hanya pada orang tersebut.
Sama halnya juga dengan nafsu indrawi. Jika Anda menjaganya tetap dalam batin, maka Anda bisa merasakan, mengetahui seperti apa rasanya. Tapi jika Anda mewujudkannya dengan berusaha meraih objek nafsu indrawi itu, Anda kehilangan semua penyadaran mengenai fenomena yang tengah berlangsung dalam batin. Anda keluar menuju dunia, dan Anda tidak benar-benar yakin fenomena yang sedang terjadi dalam batin Anda. Anda tidak mampu melihat bahaya hal-hal ini. Anda tidak mampu melihat akibat negatif mengikuti noda batin itu. Alih-alih mewujudkannya keluar menjadi sesuatu, memusatkannya ke orang atau hal itu, luangkan beberapa saat untuk sekedar berada di dalam dan mengetahui apa rasanya ketika Anda memiliki nafsu akan kenikmatan indrawi. Lakukan hal yang sama ketika Anda marah atau terusik. Dengan cara ini, maka Anda akan melihat bahaya dalam kesenangan indrawi dan niat buruk. Karena kita tidak melihat bahaya dalam hal-hal inilah, maka saat mengalami duka, kita tidak mengerti mengapa kita menderita. Mengapa saya terusik? Mengapa saya tidak bahagia? Mengapa saya jatuh sakit? Mengapa saya berbuat ini? Mengapa meditasi saya tidak berjalan dengan baik? Mengapa saya tidak mampu masuk ke jhana? Anda tahu penyebabnya. Itu karena Anda tidak memiliki pengendalian diri, dan Anda terlalu banyak memanjakan diri Anda. Anda mengizinkan noda batin, kilesa, merajalela dalam batin. Begitu kilesa itu memegang kendali diri Anda, mereka tidak akan membiarkan Anda lepas. Anda tidak bisa berkata, "Baiklah, saya akan melepas kamu sekarang. Ini adalah retret 2 minggu saja. Oke? Jadi kilesa, tinggalkan aku." Begitu Anda telah menyalakan api, maka Anda tidak bisa memadamkannya dengan mudah. Itulah mengapa Buddha mendorong orang-orang untuk menjaga disiplin moralitas dengan sempurna. Lihatlah bahaya dalam kesalahan yang paling remeh sekalipun. Jalani peraturan monastik dengan sempurna. Kembangkan pengendalian diri dan bercukup hatilah dengan yang sedikit. Bercukup hatilah dengan pondok Anda, jubah Anda. Tak penting apakah jubah itu dari kain sintetik atau katun. Milikilah kebutuhan yang sederhana. Tidak ada yang ngejreng dan cukup sedikit kebutuhan saja. Hidup sederhana. Beberapa dari Anda akan segera berangkat ke luar negeri. Sangat menarik melihat berapa tas yang Anda bawa. Cobalah, apa Anda bisa menjadi seperti biku pada zaman Buddha? Hanya membawa mangkuk dan jubah Anda? Cobalah dan lihatlah seberapa sedikit yang Anda bisa bawa. Tanyai diri Anda, untuk apa saya menghendaki semua barang ini? Saat saya pergi ke bandara, akankah saya terlihat seperti para wisatawan lain dengan pakaian lucu? Ataukah saya akan terlihat seperti biku yang hidup bersahaja, yang mampu menginspirasi orang lain? Banyak rumah tangga telah menyampaikan kepada saya selama bertahun-tahun bahwa saat mereka melihat seorang biku tiba di Perth membawa bungkusan atau tas besar, mereka merasa kecewa. Terutama beberapa kali saat melihat para biku datang dengan membawa komputer mereka. Mereka bilang mereka merasa kecewa sekali. Karena ini bukanlah cara biku semestinya berperilaku. Bahkan baru-baru ini, saya mendengar komentar dari salah satu perumah tangga Thai tentang biku sejenis ini. Dia pikir
Biku semestinya tidak memiliki banyak barang. Inilah salah satu alasan ia berpikir bahwa sasana, ajaran Buddha, dan Sangha di Thailand telah begitu korup. Mereka terlalu banyak memiliki barang. Mereka telah menerima terlalu banyak. Mereka seharusnya lebih bersahaja. Hidup bersahaja semestinya menjadi tujuan kita, niat kita. Ketika saya menjalani tudong setelah 5 tahun menjadi biku, saya harus membawa segalanya bersama saya. Saya berjalan keluar wihara, bukan untuk mencegat mobil ke bandara, tapi berjalan dengan semua barang milik saya. Ada aturan di wihara pada waktu itu. Kemungkinan sekarang sudah berubah karena wihara makin longgar aturannya. Standarnya terus menurun, dan begitu pula dengan standar samadhi. Bahwa begitu Anda meninggalkan wihara, Anda tidak bisa meninggalkan apapun. Anda tidak bisa meletakkan barang Anda di ruang penyimpanan dan berkata, bisakah Anda menyimpan barang ini untuk saya? Saya akan kembali setahun lagi. Atau, tolong simpan di suatu ruangan dan jika saya perlu, saya akan mengambilnya. Anda benar-benar harus melepas segalanya. Semua barang milik Anda. Apapun yang Anda pikir milik Anda, harus Anda bawa bersama Anda. Anda bisa saja memberikannya sebanyak yang Anda inginkan, tapi yang Anda ambil harus Anda bawa. Dan Anda harus berjalan dengan membawanya. Kadang sejauh 20 atau 30 km sehari di Thailand. Bahkan pada musim dingin pun, berjalan kaki tetap saja panas. Segera saja Anda mulai melihat betapa sedikitnya barang yang Anda perlukan. Saya pikir saya sudah mengurangi sampai batas minimum. Tapi setelah berjalan selama lebih dari 2 atau 3 hari, saya menyadari saya bisa menyingkirkan lebih banyak lagi. Setelah 2 atau 3 hari berjalan, Anda meringkasnya menjadi buntalan yang sangat ringan. Hal pertama yang saya singkirkan sebelum saya menjalani tudong adalah tas besar untuk menyimpan mangkuk. Alasannya adalah saya sudah punya tas untuk mangkuk saya. Anyaman kecil yang menyangga mangkuk dari luar. Untuk apa saya memerlukan tas lainnya? Tas lain hanya berarti saya bisa menyimpan lebih banyak benda lagi. Jadi ketika saya menjalani tudong, saya tidak punya tas untuk mangkuk. Saya meletakkan segalanya begitu saja dalam tas yang saya sampirkan di bahu saya dan dalam mangkuk logam. Payung beserta kelambu dan botol air saya ikatkan ke punggung. Dan begitulah. Itu sensasi yang luar biasa. Ada rasa bangga, bukan dalam pengertian ego, tapi dalam pengertian terinspirasi bahwa kita bisa melakukannya. Rasa bahwa ini mungkin untuk dilakukan dan dekat dengan tudong yang dilakukan oleh para biku zaman dahulu yang melintasi hutan rimba Thailand. Ajahn Man, Ajahn Chah, Ajahn Juan, semua biku agung itu. Mereka tidak punya banyak barang untuk dibawa. Mereka tidak punya umat yang menyertai mereka untuk membawakan barang mereka. Mereka akan pergi sendirian saja. Itulah biku dalam silsilah Buddha. Seperti burung yang hanya membawa beban sayapnya sendiri. Jadi Anda sekalian yang akan segera pergi, Anda bisa saja telah mulai berkemas dan membawa semua barang Anda. Tapi lihatlah yang benar-benar bisa Anda tinggalkan. Inilah tantangan untuk Anda. Lihatlah seberapa banyak yang dapat Anda tinggalkan. Anda selalu dapat bertahan dengan meninggalkan lebih banyak. Itulah kesederhanaan. Anda akan menemukan kesederhanaan, maksudnya adalah
Anda tidak menghabiskan begitu banyak waktu dengan keperluan ini atau dengan keperluan itu. Berusaha membuatnya lebih indah, lebih beken, atau apapun lainnya. Terkadang, sungguh tidak waras pada tahun-tahun awal Watpah. Meskipun para biku diharapkan untuk menjauhi hal-hal ini, sesekali ada orang yang membuat rancangan baru untuk tempat mangkuk, dan beberapa biku akan membuang tempat mangkuk lama mereka dan membuat yang baru karena mengikuti mode. Mereka menginginkan tempat mangkuk jenis baru atau kelambu baru. Itu memalukan. Hal itu sungguh saya alami saat Tupperware mulai populer. Demikianlah, saya sudahi dulu pembacaan bab 14 sampai di sini. Pada part 14b, saya akan lanjutkan pembacaan bab 14 ini hingga selesai. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang